Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-62. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Marta Priwok menggamit anak muda itu. Sementara itu orang tua itu pun menjawab, "Jalan ini memang akan sampai ke alas Mentau. Tetapi hutan itu adalah hutan yang sangat garang. Orang yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah keluar lagi." "Jika demikian, kami tidak akan masuk ke dalamnya, Kek. Kami akan berada di luarnya saja." "Untuk apa sebenarnya kalian ingin melihat hutan itu?" "Tidak ada apa-apa, Kek. Kami hanya pernah mendengar namanya. Kami hanya ingin tahu apakah hutan itu sebenarnya ada." Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Sebaiknya kalian urungkan saja niat kalian melihat-lihat hutan itu. Ular sebesar lidi pun akan dapat membunuh kalian. Kumbang mutiara yang beracun itu pun sangat berbahaya. Apalagi jika kalian terperosok ke dalam sarang semut Saloko. Dalam waktu singkat, hanya tulang-tulang kalian sajalah yang akan tinggal." "Mengerikan sekali, Kek." "Belum lagi disebut jenis-jenis binatang buas. Segala jenis harimau terdapat di hutan itu. Yang paling mengerikan adalah kelompok-kelompok anjing hutan yang ganas dan licik, burung pemakan bangkai, dan yang tidak kalah berbahayanya adalah pusaran-pusaran lumpur dan pasir yang dapat menghisap tubuh seseorang hingga sampai ke perut bumi." Meskipun Wijang dan Paksi Pamekasan bukan penakut, tetapi tengkuk mereka pun meremang juga. Ki Marta Priwok hanya menarik nafas panjang, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Wijang dan Paksi pun kemudian telah minta diri kepada orang tua itu. Demikian pula Ki Marta Priwok yang membawa mangkuk kecil berisi minyak kelapa itu. Katanya, "Kami akan menampung minyak ini dengan daun pisang saja, Kisanak." "Aku punya bumbung bambu kecil yang dapat kalian bawa," desis orang tua itu. "Jika demikian, terima kasih, Kisanak," jawab Ki Marta Priwok. Ketika orang tua itu meninggalkan mereka untuk mengambil bumbung kecil yang dikatakannya, Ki Marta Priwok berdesis, "Kenapa kau bertanya tentang alas Mentaok?" "Kenapa?" bertanya Wijang. "Apakah kau sengaja meninggalkan jejak arah perjalananmu?" Wijang mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Hihihi, tanpa meninggalkan jejak, ternyata orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu dapat menemukan jejaknya. Tetapi jejak itu tentu masih kabur. Kau memperjelas jejak yang kabur itu." "Maaf, Ki Marta," desis Wijang. "Aku tidak menyadarinya." "Sudahlah, mudah-mudahan orang tua itu tidak akan pernah bercerita tentang kehadiran kita. Maksudku dua orang anak muda di padukuhan ini kepada siapapun juga." Wijang mengangguk-angguk, namun pembicaraan mereka pun terhenti karena orang tua yang mengambil bumbung itu datang sambil membawa bumbung kecil yang sudah berisi minyak kelapa. Namun katanya kemudian, "Tuangkan minyak kelapa ini di mangkuk kecil itu, juga ke dalam bumbung kecil ini. Barangkali kalian akan membutuhkannya lagi di perjalanan." "Terima kasih, Kisanak,"
berkata Ki Martapriwok. Sementara orang tua itu pun telah menyerahkan bumbung kecil itu beserta sumbatnya. Ki Martapriwoklah yang menerima bumbung kecil itu, kemudian menuangkan minyak kelapa yang berada di mangkuk kecil. Sambil mengembalikan mangkuk kecil itu, Ki Martapriwok pun berkata sekali lagi, "Terima kasih Kisanak." Namun sebelum ketika orang itu minta diri, mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda yang dengan cepat mendekat. Bahkan tiba-tiba saja berderap memasuki halaman banjar itu. Ketika orang itu memang menjadi tegang, orang tua penunggu banjar itu pun menjadi ketakutan pula. Namun ketika orang tua itu mendengar namanya dipanggil, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ki Demang, agaknya bersama Ki Jagabaya." Orang tua itu pun segera menghambur keluar langsung pergi ke halaman depan banjar itu. Sebenarnya lah yang datang adalah Ki Demang, Ki Jagabaya dan dua orang pengiringnya. Mereka pun kemudian berloncatan turun dari kuda mereka. Di serambi belakang banjar itu Ki Martapriwok, Wijang dan Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi Paksi bertanya, "Apakah yang kita akan lakukan?" Ki Martapriwoklah yang menyahut, "Kita menunggu saja di sini. Apa saja yang akan dilakukan oleh Ki Demang?" Wijang dan Paksi Pamekasan pun mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka mereka bertiga pun telah duduk menunggu di serambi belakang banjar padukuhan itu. Sementara itu, Ki Demang, Ki Jagabaya dan dua orang pengiringnya naik dan duduk di pendopo. Orang tua penunggu banjar itu pun kemudian bercerita apa yang telah terjadi di padukuhan itu kemarin. "Baru semalam aku mendapat laporan," berkata Ki Demang. "Kenapa ketika peristiwa itu terjadi, tidak seorang pun yang memberi laporan kepadaku?" "Semua orang sedang dicekam ketakutan," jawab penunggu banjar itu. "Bagaimana dengan Ki Bekel?" bertanya Ki Demang. "Ki Bekel sedang sakit, punggungnya hampir dipatahkan oleh orang-orang yang garang itu." "Apakah Ki Bekel dapat datang kemari?" "Aku tidak tahu Ki Demang," jawab penunggu banjar itu. "Apakah Ki Bekel dipanggil kemari? Biarlah aku pergi ke rumahnya." "Tidak usah kau sendiri yang pergi," berkata Ki Demang yang kemudian memerintahkan salah seorang pengiringnya untuk memanggil Ki Bekel. Katanya kemudian, "Tetapi jika ia tidak mungkin untuk datang kemari, biarlah nanti aku datang ke rumahnya." Dalam pada itu ternyata orang tua penunggu banjar itu tidak mengatakan bahwa ada 3 orang yang berada di serambi belakang banjar itu. Sehingga dengan demikian, ketika orang itu tidak diminta untuk menghadap, sambil menunggu kedatangan Ki Bekel, penunggu banjar itu menceritakan apa yang sudah terjadi di padukuhan itu, sebagaimana yang diceritakannya kepada ketiga orang yang sedang berada di serambi belakang banjar itu. Beberapa saat kemudian, ternyata Ki Bekel telah datang ke banjar. Meskipun punggungnya masih sakit, tetapi ia memaksa diri untuk memenuhi panggilan Ki Demang yang sudah berada di banjar. Di serambi belakang, Ki Martapriwok, Wijang dan Paksi Pamekasan berusaha untuk mempertajam pendengaran mereka, sehingga mereka dapat mengikuti pembicaraan di pendopo banjar itu. "Ceritakan Ki Bekel, apa yang telah terjadi? Tadi kakek penunggu banjar ini juga sudah bercerita, tetapi Ki Bekel tentu akan dapat bercerita lebih lengkap." Ki Bekel pun mulai bercerita. Sebagian besar dari ceritanya memang tidak berbeda dengan cerita penunggu banjar itu. Tetapi ketika orang di serambi belakang itu kemudian mendengar Ki Demang bertanya, "Apakah Ki Bekel dapat menduga siapakah yang telah datang ke padukuhan ini?
Mungkin Ki Bekel mengenal ciri-cirinya, atau mungkin ada di antara mereka yang menyebut nama gerombolan mereka, atau apapun yang dapat dipergunakan untuk mengenali mereka. Sulit Ki Demang, jawab Ki Bekel. Tetapi ada di antara mereka yang mengenakan pakaian sebagaimana pakaian prajurit Pajang meskipun tidak lengkap. Mungkin mereka telah merampasnya atau mereka berhasil membunuh 1-2 orang prajurit, kemudian mempergunakan pakaian prajurit yang terbunuh itu. Jawab Ki Demang. Tetapi di belakang Wijang berdesis. Tentu para pengikut Paman Haryo Wisoko. Ki Martapriwok dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Agaknya Wijang yakin orang yang datang di padukuhan itu adalah para pengikut Haryo Wisoko. Pembicaraan selanjutnya tidak begitu penting lagi bagi ketiga orang yang berada di serambi itu. Ki Bekel ternyata tidak dapat menyebut ciri-ciri dari kelompok yang lain. Beberapa saat kemudian maka terdengar Ki Demang itu pun berkata, "Baiklah, aku minta Ki Bekel menyiapkan semua laki-laki yang masih mampu mempergunakan senjata. Jika sejak sebelumnya kita sudah bersiap, maka akibatnya tentu akan berbeda. Kita tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk memasuki rumah demi rumah, menakut-nakuti semua orang. Tetapi apakah kami mampu untuk melawan mereka? Aku tentu tidak akan mencuci tangan. Aku akan ikut campur. Setiap padukuhan akan menyiapkan kelompok-kelompok anak muda yang dapat bergerak cepat dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Kalian harus menyiapkan alat-alat untuk memberikan isyarat. Apapun yang terjadi, kita tidak akan membiarkan kampung halaman kita ini menjadi lingkungan perburuan tanpa memberikan perlawanan. Bukankah kita mempunyai harga diri?" Baik, berkata Ki Bekel. "Sejak hari ini, kami akan mempersiapkan diri. Nanti malam, setiap padukuhan akan mengirimkan 5-10 orang untuk ikut berjaga-jaga di sini. Tetapi tidak mustahil bahwa padukuhan yang lain pun akan mengalami keadaan yang sama seperti padukuhan ini." "Baik Ki Demang. Nah, sekarang aku akan mengelilingi padukuhan-padukuhan. Malam nanti, aku akan berada di Banjar ini. Mudah-mudahan mereka tidak kembali. Tetapi jika mereka kembali, kita akan bersikap lain dari sikap kita kemarin." "Terima kasih Ki Demang," jawab Ki Bekel. "Aku akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya." "Bagaimana keadaan Ki Bekel sendiri?" "Aku berharap bahwa aku akan segera menjadi baik. Aku sudah mendapat obat yang mujarab." Demikianlah, sejenak kemudian Ki Demang dan pengiringnya itu pun telah meninggalkan Banjar Padukuhan itu. Ki Bekel yang agaknya masih belum pulih benar itu pun telah kembali pula. Sejenak kemudian, orang tua penunggu Banjar itu telah berada di serambi belakang, menemui ketiga orang yang berada di serambi itu. "Mereka sudah pulang," berkata penunggu Banjar itu. Ki Martapriwok, Paksi Pamekasan dan Wijang pun kemudian telah minta diri. "Kami akan meneruskan perjalanan, Kek," berkata Wijang. "Berhati-hatilah, Nger. Jika kalian bertemu dengan orang-orang yang garang itu, kalian akan diperlakukan semena-mena. Orang-orang itu agaknya memang tidak berjantung." "Baiklah Kisanak," berkata Ki Martapriwok. "Mudah-mudahan kami tidak bertemu dengan mereka." Demikianlah, maka ketika orang itu pun segera meninggalkan Banjar Padukuhan itu. Sebenarnya ada niat Wijang dan Paksi Pamekasan untuk berada di padukuhan itu barang 1-2 malam. Mereka ingin bersama-sama dengan para penghuni padukuhan itu untuk melawan para pengikut Haryo Wisoko. Tetapi Ki Martapriwok itu pun berkata, "Mungkin kita dapat mengusir orang-orang itu. Tetapi jika ada yang sempat mengenali pangeran, padukuhan ini akan menjadi semakin parah. Pada kesempatan lain, akan datang kekuatan yang tidak terlawan.
Apalagi setelah kita meninggalkan padukuhan ini. Sementara orang-orang yang datang itu menganggap bahwa pangeran memang bersembunyi di sini. Wijang mengangguk-angguk dengan nada dalam. Ia pun berkata, "Apakah benar aku telah banyak menimbulkan malapetaka bagi banyak orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa?" Ki Martapriwok tidak menyahut, tetapi ia sempat memperhatikan Wijang yang berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ketika mereka bertiga beristirahat di pinggir sebuah sungai dan duduk di atas sebungkah batu yang besar yang nampaknya pernah ditumpahkan dari mulut Gunung Merapi, Wijang itu pun berkata, "Aku harus memperhatikan peristiwa-peristiwa itu. Aku tidak boleh menutup mata bahwa banyak peristiwa yang tidak dikehendaki telah terjadi." Tentu hal itu tidak pangeran kehendaki, tetapi sebenarnya lah bahwa hal itu telah terjadi. Orang-orang yang tamak itu tidak menghiraukan sama sekali akibat dari perbuatan mereka. Wijang mengangguk-angguk, katanya, "Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tamak itu akibatnya sama seperti yang aku lakukan." "Maksud pangeran?" "Yang aku lakukan dan yang mereka lakukan sama-sama menimbulkan banyak korban. Tetapi niat pangeran jauh berbeda dari niat orang-orang yang tamak itu." "Ki Martapriwok, bukankah Ki Martapriwok pernah mengatakan bahwa niat yang baik tidak selalu mendatangkan hasil yang baik?" Ki Martapriwok menarik nafas dalam-dalam, sementara itu Paksi pun berkata, "Sudahlah, jangan risaukan." "Bagaimana mungkin aku tidak merisaukannya?" sahut Wijang. "Setiap kali kita bertemu dengan keributan yang memungut korban karena kepergianku dari istana, apakah alasan mereka mencari cincin atau mencari aku? Pada dasarnya sama saja. Jadi apakah yang terpikir oleh pangeran sekarang?" Wijang menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Martapriwok itu pun berkata, "Bukankah kepergian pangeran antara lain sengaja menyingkirkan cincin itu? Khususnya karena pangeran tahu bahwa Haryo Wisoko menginginkannya. Kecuali itu, pangeran pun ingin melihat kehidupan yang sebenarnya dari rakyat Pajang. Namun yang akhirnya tidak dapat pangeran lakukan karena pangeran sibuk melayani orang-orang yang mencari pangeran Benowo itu." "Ya Ki Marta," jawab Wijang. "Jadi apa rencana pangeran?" "Aku akan pulang." "Pulang ke istana?" bertanya Paksi. "Ya, sementara itu aku menitipkan cincin ini kepadamu." Paksi Pamengkas terkejut, dengan serta-merta ia pun menjawab, "Wijang, kau tahu bahwa ayahku menginginkan cincin itu. Jika aku membawanya, maka jika ayahku mengetahuinya maka cincin itu tentu akan dimintanya. Dan aku sama sekali tidak akan dapat mempertahankannya." "Ah, biarkan saja cincin itu kepada ayahmu. Cincin itu tidak akan hilang." "Maksudmu, kau biarkan aku memberikan cincin itu kepada ayah, kemudian kau akan mengambilnya sebagaimana pernah kau lakukan?" "Tentu tidak, Paksi. Tetapi bukankah kau dapat pulang jika kau membawa cincin itu? Jika kau pulang tanpa membawa cincin itu, yang akan pulang itu kau, Wijang, bukan aku." Wijang menarik nafas dalam-dalam, katanya, "Aku ingin mengajak kau pulang. Ibumu sangat merindukanmu. Sementara itu, ayahmu akan menerimamu jika kau membawa cincin itu." "Tetapi cincin itu adalah cincin yang sangat tinggi nilainya. Apa artinya lingkungan keluargaku dibanding dengan nilai cincin itu sendiri?" "Aku tidak akan kehilangan cincin itu, Paksi. Sehari kemudian, aku akan datang sebagai Pangeran Benowo. Aku akan membawa pertanda dari ayahanda. Dengan demikian, maka ayahandalah yang mengambil cincin itu, karena aku melakukan atas namanya, tentu dengan ucapan terima kasih. Dan barangkali, ayahanda akan memberikan imbalan atas jasa ayahmu yang telah berhasil menemukan cincin itu. Mungkin pangkat, derajat atau semat. Tetapi persoalannya tidak akan berakhir sampai di situ.
Di istana masih ada Haryo Wisoko, jawab Paksi Pamekasan. Aku sadari itu, pergolakan mungkin masih akan terjadi, tetapi akhirnya aku berpendapat bahwa gejolak yang terjadi karena cincin itu harus dipersempit ruang lingkupnya. Mungkin akan terjadi benturan-benturan di dalam, tetapi tidak harus mengorbankan orang-orang padukuhan yang tidak menahu persoalannya. Biarlah aku dan barangkali Kakang Masuto Wijoyo harus menghadapi Paman Haryo Wisoko, karena aku yakin bahwa Kakang Masuto Wijoyo akan membantuku menghadapi Paman Haryo Wisoko. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Ia merenungi ajakan Wijang untuk pulang ke Pajang. Wijang akan memberikan cincin itu kepadanya. Satu tanggung jawab yang sangat besar. Jika cincin itu tidak sampai ke tangan ayahnya, atau dalam waktu yang pendek sebelum Pangeran Benowo datang atas nama Kanjeng Sultan Pajang, ada orang yang merampasnya, maka persoalannya akan berkembang semakin rumit. Namun Ki Martapriwok itulah yang kemudian berkata, "Sebaiknya kau renungkan gagasan itu, Paksi. Tetapi ayahku tentu akan bertanya-tanya, kenapa pangeran dengan serta-merta mengetahui bahwa cincin itu ada di tangan ayahku?" Wijang tersenyum, katanya, "Mudah sekali. Aku dapat mengatakan bahwa para peramal istana telah memberitahukan kepada ayahanda bahwa cincin itu sudah berada di Pajang, di tangan ayahmu." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Jawaban yang memang tidak akan dapat dipersoalkan lagi. Sementara itu Ki Martapriwok yang kemudian tersenyum berkata, "Satu gagasan yang lengkap, Paksi. Tetapi jika semalam sebelum Pangeran Benowo datang ke rumah kami dirampok orang, katakanlah Haryo Wisoko dengan beberapa orang berilmu tinggi," bertanya Paksi Pamekasan. "Pukul kentongan, seluruh Pajang akan terbangun," jawab Ki Martapriwok. "Pangeran Benowo juga akan terbangun. Jika cincin itu disembunyikan di tempat yang rapat, maka sebelum orang-orang itu dapat menemukan cincin yang mereka cari, Pangeran Benowo dan orang-orang yang dipercayanya sudah akan berada di rumahmu untuk membantu ayahmu melindungi cincin itu." "Ya," sahut Wijang. "Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, cincin itu akan langsung dibawa oleh Pangeran Benowo atas nama Kanjeng Sultan." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, katanya, "Aku akan memikirkannya. Nanti malam aku akan memberikan jawaban." "Kenapa menunggu nanti malam?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Apakah kita tidak jadi melihat-lihat keadaan Alas Mentawai? Kalian sudah dapat menggambarkan wujud dari hutan yang sangat lebat itu. Meskipun yang dikatakan oleh orang tua penunggu Banjar itu memang agak berlebihan, aku yang pernah berada di dalam hutan itu beberapa hari masih juga sempat keluar dalam keadaan hidup. Meskipun demikian, Alas Mentawai memang hutan yang sangat berbahaya." Terasa angin berhembus semakin keras, awan putih selembar-lembar terbang ke utara, tertimbun di ujung Gunung Merapi. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Pendapat Ki Martapriwok memberikan tekanan pada perasaannya. Ia terlalu percaya kepada orang itu, orang yang telah memberikan landasan ilmu kanuragan yang tinggi. Bahkan lebih dari itu, dalam keadaan yang rumit, setiap kali Ki Martapriwok itu selalu hadir. Dalam pada itu Ki Martapriwok itu pun berkata, "Baiklah, Paksi masih akan merenungkan ajakan pangeran. Marilah kita meneruskan perjalanan. Kapan saja Paksi mengambil keputusan, kita akan dapat menentukan sikap." Wijang mengangguk kecil, katanya, "Baiklah, marilah kita berjalan. Kita masih akan pergi ke arah selatan, sampai atau tidak sampai Alas Mentawai." Mereka bertiga pun kemudian telah bangkit. Bertiga mereka melangkah ke arah selatan.
Tetapi baru beberapa langkah mereka berjalan, Paksi Pamekasan kemudian berkata, "Baiklah Wijang, aku pulang." Mereka pun berhenti melangkah. Sambil tersenyum, Wijang pun menepuk bahu Paksi Pamekasan sambil berdesis, "Bagus Paksi, kita akan bersama-sama pulang. Kau akan membawa cincin itu dan memberikannya kepada ayahmu. Kau akan diterima sebagai anak laki-laki yang baik, yang berbakti kepada orang tua, dan bahkan kau akan dapat menjunjung derajat ayahmu. Karena dengan mempersembahkan cincin itu kembali ke istana, ayahmu akan mendapat anugerah." Paksi termangu-mangu sejenak, hampir di luar sadarnya ia berdesis, "Tetapi aku tidak tahu pasti, apakah ayah seorang yang setia kepada Pajang? Apakah ayah tidak menjadi salah seorang yang berada di bawah pengaruh Haryo Wisoko? Kau akan mengawasinya, Paksi. Jika Haryo Wisoko datang dengan kekerasan, maka aku akan dapat memukul kentongan, sehingga seluruh Pajang akan mendengar karena suara kentongan itu akan segera bersambut dan menjalar kemana-mana. Tetapi kalau Haryo Wisoko atau kepercayaannya datang dengan diam-diam bagaimana? Sebaiknya jangan beri kesempatan hal itu terjadi," berkata Ki Martapriwok. "Sebaiknya kalian berdua sepakat tentang waktu, agar jarak waktu akan kedatangan Paksi dan kehadiran Pangeran Benowo di rumah Paksi atas nama Kanjeng Sultan tidak terlalu panjang. Dengan demikian, tidak ada kesempatan bagi Haryo Wisoko mengambil cincin itu. Baiklah, kita dapat bersepakat untuk mengatur waktu itu." Demikianlah, Wijang dan Paksi Pamekasan itu pun telah bersepakat untuk menempuh perjalanan pulang. Mereka telah mengatur kapan Wijang memasuki istananya dan kapan Paksi Pamekasan akan sampai ke rumahnya. Paksi Pamekasan harus memberikan kesempatan kepada Wijang untuk menemui ayahandanya dan mohon pertanda bahwa Pangeran Benowo atas nama Kanjeng Sultan datang ke rumah Paksi Pamekasan untuk mengambil cincin yang dibawa oleh Paksi Pamekasan itu. Namun perjalanan pulang itu harus mereka tempuh dengan berhati-hati. Di sepanjang jalan pulang itu masih mungkin terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tetapi kedua orang anak muda itu menjadi semakin tenang ketika Ki Martapriwok itu pun berkata, "Aku akan menyertai kalian sampai ke Pajang. Tetapi bukankah aku tidak perlu berada di alun-alun Pajang 2 kali sebulan, saat bulan purnama dan di tanggal pertama untuk menunggu Ki Martapriwok?" Ki Martapriwok itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tertawa. Wijang memandang keduanya berganti-ganti, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang ditertawakan oleh Ki Martapriwok. Bahkan Paksi Pamekasan pun kemudian ikut tertawa pula. "Apa yang kalian tertawakan?" bertanya Wijang. Paksi Pamekasan menahan tertawa, namun kemudian ia bercerita bahwa Ki Martapriwok pernah mengancamnya untuk meminjamkan cincin itu. Ki Martapriwok akan menemui Paksi Pamekasan di alun-alun Pajang dan menunggunya di saat purnama atau pada tanggal pertama. Ternyata Wijang pun telah tertawa pula. Di perjalanan kembali ke Pajang, Ki Martapriwok telah berpesan agar mereka menghindari persoalan-persoalan yang dapat terjadi di jalan, kecuali yang memang tidak dapat kita hindari. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Meskipun demikian, mereka sadar bahwa mereka berada di lingkungan yang berbahaya, di daerah yang seakan-akan ditebari oleh orang-orang yang dapat mengancam keselamatan mereka. Ketika mereka lapar, maka mereka telah memilih kedai yang kecil dan sempit, yang hanya disinggahi oleh orang-orang di sekitarnya, karena kedai itu sama sekali tidak menarik bagi orang-orang yang lewat dalam perjalanan jauh. Mereka bertiga berharap bahwa di kedai yang kecil itu mereka tidak akan menemui persoalan-persoalan yang dapat menghambat perjalanan mereka.
Sebenarnya lah yang berada di dalam kedai itu agaknya orang-orang di sekitar tempat itu saja. Ada di antara mereka yang duduk tanpa baju dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Di samping nampak sebuah kapak pembelah kayu yang tersandar di dinding. Nampaknya orang itu baru saja membelah kayu di sebelah kedai itu. Di tangannya terdapat sepincuk nasi megono. Di sisi lain, duduk dua orang yang sudah separuh baya. Di hadapannya dihidangkan di paga bambu yang rendah, wedang sereh dan beberapa macam makanan, jadah, jenang alot, wajik, dan tasikan. Beberapa kerat ketela rebus dengan tempe bacem dan lombok rawit. Kedua orang itu nampak asik berbincang. Mereka tidak menghiraukan orang-orang lain yang berada di kedai itu. Sekali-sekali terdengar keduanya tertawa. Wijang, Paksi Pamekasan dan Ki Martapriwok telah mengambil tempat di sudut, di sebelah orang yang sedang makan sepincuk nasi megono. Tetapi orang itu tidak menghiraukan kehadiran ketiga orang itu. Nampaknya ia sedang menikmati kangkung, lembayung, dan kacang panjang rebus dengan bumbu megono. Ketika pemilik kedai itu datang mendekat, maka Wijang pun memesan 3 pincuk nasi megono pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.